Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan channel Bidadari Surga. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya akan membahas tentang menjawab ya, bukan bahas, tentang pertanyaan dari teman saya yang ditanyakan begini. Bos ya, ditanya itu apa kemarin jenengan kan ngonten gunung meletus katanya. Jadi kemarin kan ngonten gunung meletus. Nah, kalau keluarga saya kan ada di Lumajang katanya. Dan itu kena gempa gunung meletus yang ada di Gunung Semeru. Nah, ketika keluarga saya itu meninggal, wafat ya, itu kan matinya kan kena apa musibah lah ya, apa gempa atau gunung meletus itu kan secara tiba-tiba. Dan yang saya tanyakan, apakah itu termasuk mati syahid apa bukan, tanya begitu. Apakah itu termasuk mati syahid apa bukan kalau apa itu kena musibah gunung Semeru yang lagi meletus atau gempa kemarin yang ada di Cianjur, Jawa Barat. Nah, jawabannya begini ya. Yang pasti mati syahid itu adalah orang hamba yang berjuang atau berjihad di jalan Allah. Itu dipastikan mati syahid. Ya. Jadi yang mati syahid itu orang yang berjihad, orang yang orang yang berjuang di jalan Allah. Itu pasti mati syahid. Nah, orang mati syahid itu adalah orang-orang pilihan. Maksudnya namanya kematian, yang tahu syahid husnul khotimah apa su'ul khotimah atau husnul khotimah, itu sebenarnya yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok begitu? Dalam sebuah cerita, dalam sebuah kisah ya, itu kisahnya Fir'aun. Nah, Fir'aun itu adalah salah satu umat, salah satu raja yang ketika itu mungkin jenengan sudah tahu semua Fir'aun seperti apa. Fir'aun itu sampai mengaku dirinya Tuhan, mengaku dirinya itu akhirnya sombongnya minta ampun. Padahal itu hanya seorang raja, ya. Jadi Nabi Fir'aun. Nah, menurut cerita ya, menurut kisah itu Raja Fir'aun kejamnya kepada rakyatnya sudah luar biasa, kesadisannya luar biasa, memusuhinya kepada Nabi Musa sudah tidak diragukan lagi. Dan yang paling fatal dalam hidupnya Fir'aun itu adalah mengaku dirinya sebagai Tuhan, mengaku dirinya bisa menandingi Tuhan. Tapi yang jadi pertanyaan, Fir'aun itu ada kisah matinya itu hampir
atau mau matinya membawa iman. Nah, ini ya. Ya. Jadi ada cerita, ada kisah ya. Ya mungkin tapi bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Kisahnya itu. Cuma saya tidak tahu ya, cuma saya dengar dari guru cerita ketika ngaji kitab itu. Jadi pernah Fir'aun itu matinya kan, Fir'aun itu kan matinya tenggelam, tapi hampir masuk surga Fir'aun. Kenapa? Karena ketika sudah ini nyawa ini sudah hampir tercabut masuk tenggorokan, dan Fir'aun itu ingat karena tenggelam ya, Fir'aun tenggelam melewati jalan di atas lautan, di perantara pukulan tokatnya Nabi Musa akhirnya jadi jalan. Ketika jalan itu berubah lagi menjadi air, menjadi laut, kan tenggelam Fir'aun. Fir'aun itu ketika nyawa sudah nyampe di sini itu percaya bahwa yang benar itu adalah Tuhannya Nabi Musa gitu. Jadi yang benar itu Tuhannya Nabi Musa, katanya Fir'aun dalam hati. Akhirnya mulut ini mau berucap saya iman kepada Tuhannya Nabi Musa. Nah, ketika mau berucap itu umat yang ada di langit, contohnya malaikat, itu tidak terima karena kejamnya Fir'aun. Akhirnya disumbal mulutnya ini, akhirnya mati dengan cara tidak membawa iman dan matinya su'ul khotimah. Jadi mulut ini tutup oleh malaikat, khawatir menyebut atau percaya kepada, atau kepercayaan Fir'aun kepada Nabi Tuhannya Nabi Musa khawatir terucap, akhirnya masuk surga. Nah, tidak terimanya atau saking kejamnya Nabi Fir'aun. Ini. Jadi intinya dalam sebuah kematian itu bisa syahid, tidak husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu sebenarnya hanyalah Allah yang tahu pasti. Cuma ciri-cirinya adalah ketika sudah mati syahid itu dalam peperangan, mati di jalan Allah, itu sampai petunjuknya para ulama tidak boleh dikafani, dikubur dengan cara baju dan pakaiannya sebagai tanda kalau kita berperang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kisahnya Sayyidina Hamzah yang puluhan tahun wafat, tapi beliau ketika digali kuburannya karena ada longsor, ketika digali itu darahnya itu masih mengalir darah segar. Nah, ini jasadnya orang yang mati dalam peperangan. Luar biasa ya. Nah, untuk yang kena musibah, kena gempa, kena kehanyut banjir, itu selama kondisi ada gempa, ada gunung meletus, ada selama diam terakhir itu tidak melakukan maksiat, apalagi lagi mengaji atau lagi sholat, dipastikan insya Allah husnul khotimah. Begitu. Tapi kalau ketika ada gempa dan langsung ketika pas lagi berzina dengan pelacur atau berzina dengan yang lain, itu kemungkinan su'ul khotimah. Jangankan syahid, bisa jadi itu mati dengan cara su'ul khotimah. Itu jawaban saya ya. Nah, mudah-mudahan bisa diingat, bisa dimengerti. Mudah-mudahan semuanya bisa istiqomah dalam hal kebaikan, dan tentunya terus dengan Allah diberikan bonus berupa hidayah dan kekuatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Salam sehat, salam sukses, salam lancar semuanya. Amin. Terima kasih. Itu saja. Yang bertanya terlalu banyak ya, jawaban saya cuma mengalir apa adanya barusan. Terima kasih. Bila bermanfaat video ini, bisa jenengan dukung dengan cara like, subscribe ataupun share ke teman-teman. Karena dengan begitu channel ini akan semakin berkembang. Terima kasih ya. Kami akhiri. Allahumma